wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada saya dan kalian yang bisa menonton video ini. Yang terhormat Bapak Sigit Setiawan MPD serta teman-teman semua yang saya sayangi. Di sini saya akan mendeskripsikan sebuah tokoh Ibu Kita Kartini atau biasa disebut Raden Ajeng Kartini. Selamat menonton. Ibu Kita Kartini nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini. Dia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Jepara adalah sebuah tempat yang terletak di Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini adalah seorang dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan di Jawa. Putri Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati di Jepara. Ia adalah putri dari istri pertama tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwono ke-6. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah atau ibunya Kartini bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Werjat, keturunan langsung raja di Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandungnya R.R. Werjat, yaitu Tejiwo Wikromo. Nah, Kartini ini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakak-kakak Kartini, Sosrokartono adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ILS atau Europe's Lager School. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipinggit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensinya yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Bendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbullah keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Oleh orang tuanya, Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Dejojo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya bernama Saisali Dejojo Adiningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya. Semua itu atas dasar ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan. Ditambah dengan humanitarisme, yaitu pri kemanusiaan dan nasionalisme cinta tanah air. Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar pada perkenalan dengan Estelle Zahandelar,
Kartini mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seperti kaum muda di Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipinggit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu. Pandangan-pandangan kritis lain yang diungkapkan Kartini dalam surat-suratnya adalah kritik terhadap agamanya. Ia mempertanyakan, mengapa kitab suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami. Ia mengungkapkan tentang pandangan bahwa dunia akan lebih damai jika tidak ada agama yang sering menjadi alasan manusia untuk berselisih, terpisah, dan saling menyakiti. Kutip Kartini, agama harus menjadi kita daripada berbuat dosa, tetapi beberapa banyaknya dosa diperbuat oleh atas nama agama itu. Kartini mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah. Surat-surat Kartini banyak mengungkapkan tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Meski memiliki seorang ayah yang tergolong maju, karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meski hanya sampai umur 12 tahun. Tetap saja pintu untuk sana tertutup. Kartini sangat mencintai sang ayah, namun ternyata cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita. Sang ayah dalam surat juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini. Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meski sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi. Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi terutama ke Eropa memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini. Pada pertengahan tahun 1903 saat berusia sekitar 24 tahun, niat untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon. Kartini mengungkapkan tidak berniat lagi karena ia sudah akan menikah. Kutip Kartini, singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin. Padahal saat itu pihak Departemen Pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi Kartini dan Rukmini untuk belajar di Betawi. Saat menjelang pernikahannya, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginannya mendirikan sekolah bagi para perempuan Bumi Putra kala itu. Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan Bumi Putra saja, tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat menulis sebuah buku. Perubahan pemikiran Kartini ini menyiratkan bahwa dia sudah lebih menanggalkan egonya dan menjadi manusia yang mengutamakan transendensi, bahwa ketika Kartini hampir mendapatkan impiannya untuk bersekolah di Betawi, dia lebih memilih berkorban untuk mengikuti prinsip patriarki yang selama ini ditentangnya, yakni menikah dengan Adipati Rembah. Sekian yang saya dapat ceritakan dan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, bisa diambil kesimpulannya dan hal-hal baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.